Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Nabila Putri Awalia dengan NIM 2105126534 jurusan PGSD FKIP Universitas Riau. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang model dan pengembangan penelitian R&D. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja model yang pertama yaitu model Bohr and Gall. Menurut Bohr and Gall tahun 1983, model pengembangan ini menggunakan alur air terjun atau waterfall pada tahap pengembangannya. Model pengembangan Bohr and Gall ini memiliki tahap-tahap yang relatif panjang karena terdapat 10 langkah pelaksanaan. Yang pertama, penelitian dan pengumpulan data. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, pengembangan draft produk. Yang keempat, uji coba lapangan. Yang kelima, penyempurnaan produk awal. Yang keenam, uji coba lapangan. Yang ketujuh, menyempurnakan produk hasil uji lapangan. Yang kedelapan, uji pelaksanaan lapangan. Yang kesembilan, menyempurnakan produk akhir. Dan yang terakhir, diseminasi dan implementasi. Model yang kedua yaitu model 5 tahap atau mantap. Model mantap adalah model yang dikembangkan oleh 3 orang, yaitu Sumarni, Istiningsih, dan Nugraheni. Model mantap adalah modifikasi dari tahapan hasil rancangan Bohr and Gall yang diklasterkan kembali berdasarkan perbedaan jenis penelitian pada masing-masing tahap. Model mantap ini terdiri dari 5 tahap utama dalam penelitian dan pengembangan, yaitu yang pertama, tahap penelitian pendahuluan, yang kedua, tahap pengembangan model, yang ketiga, tahap validasi model, yang keempat, tahap uji efektivitas, dan yang kelima, tahap diseminasi. Model yang ketiga yaitu model ADI. Salah satu model desain pembelajaran yang sifatnya lebih generik adalah model ADI, yaitu analisis, design, develop, implement, dan evaluate. ADI muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. Salah satu fungsinya ADI yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Model ini menggunakan 5 tahap pengembangan, yakni analisa, desain atau perancangan, pengembangan, implementasi atau eksekusi, dan evaluasi atau umpan balik. Selanjutnya, model 4D. Model pengembangan perangkat 4D model disarankan oleh Siva Sailam, Tyagarajan, Dorothy S. Samuel, dan Melvin E. Samuel tahun 1974. Menurut Tyagarajan tahun 1974, terdiri dari 4 tahap pengembangan. Tahap pertama, define atau sering disebut sebagai tahap analisis kebutuhan. Tahap kedua adalah desain, yaitu menyiapkan kerangka konseptual model dan perangkat pembelajaran. Lalu tahap ketiga, develop, yaitu tahap pengembangan melibatkan uji validasi atau menilai kelayakan media. Dan terakhir adalah tahap disseminate, yaitu implementasi pada sasaran sesungguhnya, yaitu subjek penelitian. Kemudian model CAM. Model CAM ditemukan oleh Gerard Camp, J.R. Morrison, dan S.M. Ross. Berlangsung dari berbagai titik siklus yang tidak memiliki titik awal yang mengharuskan pengembangan melalui aktivitas pengembangan. Semua aktivitas pengembangan saling berhubungan secara langsung dengan aktivitas revisi produk yang dikembangkan. Menurut Camp, 10 langkah pengembangan yang saling bergantung itu adalah 1. Identifikasi kebutuhan pelajar, 2. Pemilihan topik atau tugas, 3. Identifikasi karakteristik pembelajar, 4. Identifikasi isi dan analisis tugas, 5. Perumusan tujuan pembelajaran, 6. Perancangan kegiatan belajar mengajar,
7. Pemilihan sumber-sumber belajar. 8. Penetapan faktor pendukung. 9. Evaluasi belajar. Dan 10. Praise. Lalu model yang keenam yaitu model Dick and Carey. Perancangan pengajaran menurut sistem pendekatan model Dick and Carey yang dikembangkan oleh Walter Dick dan Lou Carey terdiri dari 10 langkah, yaitu identifikasi tujuan, melakukan analisis instruksional, mengidentifikasi tingkah laku awal dan karakteristik pembelajar, merumuskan tujuan kinerja, pengembangan tes acuan patokan, pengembangan strategi pengajaran, pengembangan atau memilih pengajaran, merancang dan melaksanakan evaluasi formatif, revisi pengajaran, dan mengembangkan evaluasi sumatif. Yang ketujuh, model Smith and Ragan. Model Smith and Ragan tahun 1993 yang merupakan model sistem pembelajaran mengacu pada proses sistematis dalam menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran ke dalam perencanaan bahan dan aktivitas pembelajaran. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan proses pengkondisian kegiatan-kegiatan yang difokuskan pada belajar peserta didik. Dalam konteks penelitian dan pengembangan, pandangan Smith and Ragan ini tampak pada tahapan-tahapan pengembangan yang meliputi 1. Analisis konteks pembelajaran yang mencakup analisis kebutuhan dan karakteristik lingkungan pembelajaran. 2. Analisis karakteristik pembelajar yang mencakup persamaan dan perbedaan pembelajar, latar belakang kemampuan pembelajar, dan implikasi karakteristik pembelajar terhadap desain pembelajaran. Yang ketiga, analisis tugas pembelajaran yang mencakup analisis tujuan pembelajaran, bentuk-bentuk tugas, strategi belajar, dan pembelajaran, dan perbedaan tipe-tipe pembelajaran. Dan yang terakhir, penilaian kinerja pembelajaran yang mencakup tujuan penilaian, desain penilaian, dan model penilaian kemampuan belajar. Model yang kedelapan yaitu model RDR. Model RDR merupakan model linear dan sirkular yang melihat pengembangan sebagai tahap-tahap menguji terwujudnya produk pengembangan. Model ini memiliki 3 kegiatan pokok pengembangan yang ringkas, yaitu melakukan penelitian pendahuluan, mengembangkan perangkat produk, dan melakukan uji keefektifan produk. Dalam model RDR, uji keefektifan produk merupakan kegiatan amat penting karena tujuan pokok pengembangan adalah mengembangkan produk lain dan menguji keefektifan produk. Model yang kesembilan yaitu model R2D2. Model R2D2 yang dikemukakan oleh Willis tahun 1995 merupakan model konstruktivis, interpretivis, kolaboratif, dan non-linear. Sebagai pendekatan atau metode kualitatif yang konstruktivis interpretivis, model R2D2 tidak menguji efektivitas produk yang dikembangkan, melainkan hanya menguji kelayakan atau akseptabilitas produk secara kualitatif yang oleh Willis disebut strategi evaluasi atau uji coba produk secara kualitatif. Model penelitian dan pengembangan yang ada memiliki 3 komponen utama, yaitu pengkajian pendahuluan atau pra-pengembangan, proses pengembangan, dan pasca pengembangan. Sesuai yang dijelaskan Sukma Dinata dan kawan-kawan tahun 2015, secara garis besar langkah-langkah yang dikembangkan terdiri atas 3 tahapan, yaitu studi pendahuluan, pengembangan model, dan uji model. Model yang ke-10 yaitu model Glaser. Tahap pertama adalah tujuan pembelajaran atau dalam proses produksi merupakan tujuan dari program yang akan dirancang. Tujuan ini lebih menitik beratkan kepada apa yang ingin disampaikan dari program yang diinginkan. Pada tahap kedua, pemberian perlakuan yang mencoba memasukkan materi-materi atau unsur-unsur yang berkenaan dengan program yang dibuat, di mana segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan produksi. Tahap ketiga, prosedur pelaksanaan yang merupakan tahapan dalam menguraikan langkah-langkah yang akan dilaksanakan.
Hal ini dilakukan agar proses pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tahap yang keempat, penilaian hasil produk dengan penilaian terhadap kinerja yang telah dilaksanakan. Tahap ini merupakan upaya menyelaraskan segala sesuatu yang telah dilaksanakan pada tahap sebelumnya. Model yang ke-11 yaitu model PLOM. Model ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap investigasi hasil, yaitu menganalisis masalah yang mendasari pentingnya produk. Tahap yang kedua, tahap perancangan atau mendesain prototipe dan melakukan evaluasi formatif. Dan tahap yang ketiga yaitu tahap assessment stage atau tahap penilaian lanjutan dari prototipe yang telah direvisi. Model ke-12 yaitu model Assure. Model ini dikembangkan untuk menciptakan aktivitas pembelajaran yang efektif dan efisien khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam model ini yaitu yang pertama, analisis karakteristik siswa. Yang kedua, menetapkan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, seleksi media, metode, dan bahan. Yang keempat, memanfaatkan bahan ajar. Yang kelima, melibatkan siswa dalam kegiatan belajar. Dan yang terakhir, evaluasi dan revisi. Model ke-13 yaitu model IDI. Pengembangan instruksional model IDI merupakan suatu hasil konsorsium antar perguruan tinggi di Amerika Serikat yang dikenal dengan UCIDT. Sebagaimana halnya dengan model-model pengembangan instruksional lainnya, model ini juga menggunakan model pendekatan sistem yang meliputi 3 tahapan, yakni penentuan atau pembatasan, pengembangan, dan penilaian. Model ke-14 yaitu model Sugiono. Sugiono tahun 2009 menyatakan bahwa langkah-langkah dalam penelitian R&D terdiri atas 10 langkah sebagaimana yaitu potensi masalah, mengumpulkan informasi, desain produk, validasi desain, perbaikan desain, uji coba produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan pembuatan produk massal. Dan model yang terakhir yaitu model Gerlach-Kennelly. Tahapan dalam model Gerlach-Kennelly adalah sebagai berikut. Tahap pertama, penyusunan materi dan perumusan tujuan. Bertujuan untuk mensinkronkan antara materi yang akan diberikan dengan tujuan dari program yang dibuat. Tahap kedua, analisis terhadap perlakuan. Bertujuan untuk menganalisis input yang menjadi sasaran dari program agar memudahkan untuk mempersiapkan pembelajaran yang akan disampaikan. Tahap ketiga, beberapa kegiatan yang perlu dilakukan dalam perencanaan sebuah program, yaitu perumusan strategi, pengorganisasian kelompok, alokasi waktu, alokasi tempat, dan penyediaan peralatan. Tahap yang keempat yaitu evaluasi. Bertujuan untuk proses penilaian terhadap hal-hal yang telah dipersiapkan. Nah, itulah tadi penjelasan video dari saya tentang model dan pengembangan R&D. Kesimpulannya adalah model pengembangan merupakan dasar untuk mengembangkan produk yang akan dihasilkan. Ada beberapa model penelitian dan pengembangan antara lain model Bohr and Gall, model 5 tahap, model ADDIE, model 4D, model CAM, model Dick and Carey, model Smith and Ragan, model RDR, model R2D2, model Glaser, model PLOM, model Assure, model IDI, model Sugiono, dan model Gerlach-Kennelly. Sekian video dari saya, sampai jumpa pada video selanjutnya ya. Sampai jumpa.